Halo semuanya, perkenalkan nama saya Livia Jenis Widya Praja. Saya salah satu dosen di jurusan Computer Science BINUS Bandung. Selamat datang di pelajaran pertama kita tentang dunia listrik. Sebelum kita bahas kabel, arus, dan rangkaian, kita harus mulai dari hal yang paling mendasar dulu nih, yaitu muatan listrik. Konsep ini adalah dasar dari hampir semua fenomena kelistrikan, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, di video ini kita akan bahas apa sih itu muatan listrik, jenis-jenisnya ada apa aja, dan bagaimana konsep listrik statis terbentuk. Kita akan mulai dari pembahasan tentang muatan listrik. Muatan listrik itu sebenarnya adalah sifat dasar dari sebuah materi yang menyebabkan benda-benda itu bisa saling tarik-menarik atau tolak-menolak secara elektrik. Secara alami ada dua jenis muatan yang kita kenal. Pertama adalah muatan positif yang dimiliki oleh proton, dan yang kedua adalah muatan negatif yang dimiliki oleh elektron. Hukum dasarnya adalah muatan yang tidak sejenis akan saling tarik, dan muatan yang sejenis mereka akan saling tolak. Jadi konsep ini sangat mirip dengan kutub magnet ya, tapi muatan listrik ini bekerja pada level yang jauh lebih kecil, yaitu pada level partikel subatomik. Jadi ketika kita berbicara tentang benda bermuatan, sebenarnya kita lagi ngomongin jumlah proton dan jumlah elektron yang ada di dalam benda tersebut. Untuk memahami dari mana muatan itu berasal, kita harus lihat ke struktur atom. Jadi sebuah atom itu terdiri dari inti atom atau nukleus, dan di dalam nukleus itu ada proton yang tadi muatan positif ya, dan juga neutron yang muatannya netral. Di sini dilambangkan dengan warna kuning. Selain itu, ada juga elektron yang dia mengorbit di sekitar inti atau di sekitar nukleus tadi. Dan dalam keadaan normal, seharusnya jumlah proton dan elektron dalam atom itu sama banyak, sehingga total muatannya netral. Tapi, elektron itu punya satu keistimewaan. Mereka itu jauh lebih ringan dan lebih mudah bergerak daripada proton. Sehingga dalam banyak kondisi, elektron bisa berpindah dari satu atom ke atom yang lain atau dari satu benda ke benda yang lain. Nah, ketika sebuah benda kehilangan elektron, maka dia akan jadi positif. Sebaliknya, kalau benda dapat tambahan elektron, maka dia akan jadi negatif. Ini masuk akal ya. Kalau saya muatan negatif, terus saya kehilangan muatan saya, pasti saya akan lebih positif. Tapi kalau tadinya saya positif, saya ketambahan muatan negatif, maka saya akan lebih negatif. Nah, inilah asal mula terbentuknya benda bermuatan listrik. Satu hal penting yang harus kita ingat, bahwa muatan listrik itu sifatnya kekal. Artinya, muatan tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi dia bisa dipindahkan. Jadi yang berbeda hanya distribusinya saja. Jadi kalau kita lihat di gambar ini ya, pada keadaan awal, saya punya sebuah batang bermuatan negatif. Setelah batang ini kontak dengan sebuah bola, maka elektron yang dia punya akan ditransfer ke bola tersebut. Akibatnya si batang kehilangan elektron dan akan jadi lebih positif dari sebelumnya. Sementara si bola karena dapat tambahan elektron, maka dia akan jadi lebih negatif dibanding sebelumnya. Tapi sesuai definisi yang kita pelajari tadi, jumlah muatannya selalu tetap. Di sini ada 4, di sini juga ada 4. Jadi sekali lagi yang berbeda hanya distribusinya saja. Prinsip ini disebut dengan kekekalan muatan listrik, dan inilah yang menjadi hukum dasar dalam dunia fisika. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering jadi awal dari berbagai fenomena listrik, yaitu listrik statis. Apa sih listrik statis? Listrik statis adalah sebuah kondisi di mana muatan listrik itu berada dalam keadaan diam di permukaan benda. Jadi dia nggak mengalir. Kalau dalam arus listrik, kan dia jalan ya muatannya. Tapi kalau listrik statis berarti diam aja. Jadi ketika ada dua buah benda yang bersentuhan, kemudian dia dipisahkan, maka elektron itu berpindah dari satu permukaan ke permukaan yang lain. Hasilnya yaitu tadi, satu benda jadi bermuatan negatif dan yang lainnya jadi muatan positif. Tapi karena muatan ini nggak langsung mengalir ke tempat lain, maka dia cuma ngumpul di permukaan situ aja.
dan dia akan tetap ada di situ sampai nanti ada sebuah jalur untuk muatan itu bisa berpindah. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan listrik statis. Karena statis itu artinya diam atau tidak mengalir. Nah, mungkin kalian pernah ya main balon, digosok-gosokin ke tembok, terus tiba-tiba balonnya bisa nempel sendiri. Nah, sebenarnya ini adalah contoh nyata dari fenomena listrik statis. Ketika balon saya digosokkan ke tembok, maka terjadi perpindahan muatan. Biasanya balon ini dia akan mengambil elektron dari tembok sehingga permukaan balon sekarang jadi negatif, yang artinya dia kelebihan elektron. Nah, muatan negatif di balon ini menyebabkan muatan di tembok berubah juga. Elektron-elektron di tembok jadi akan kedorong jauh. Karena kalau negatif ketemu negatif kan dia tolak menolak ya. Jadi akhirnya yang ada di permukaan tembok sekarang relatif yang bermuatan positif saja. Karena muatan berbeda akan saling tarik-menarik, balon ini akhirnya jadi bisa nempel ke tembok walaupun nggak ada lemnya. Nah, inilah yang disebut dengan gaya tarik elektrostatik. Dengan konsep yang sama, sekarang bayangkan kalau kalian gosok-gosok balon ke tembok atau ke baju, terus kita tempelin ke rambut. Apa yang akan terjadi? Biasanya rambut kita ini akan ketarik gitu ya. Ketarik ke arah si balon tadi. Bahkan dia bisa berdiri dan bisa ikut nempel. Ini karena proses yang sama. Setelah digosok, balon jadi muatan negatif. Ketika balon bermuatan negatif itu mendekat ke rambut saya, muatan di rambut saya yang tadinya netral mulai mengalami perubahan. Elektronnya kedorong menjauh karena tolak menolak. Akhirnya sisi rambut saya lebih positif. Sekarang karena muatannya udah berbeda, maka mereka akan tarik-menarik. Sehingga rambut saya nanti akan tertempel ke arah balon. Dan jadi kelihatannya kayak bisa berdiri gitu ya. Nah, tapi rambut kita juga saling tolak-menolak nih satu sama lain. Karena sekarang semua punya muatan yang sama kan. Itu sebabnya nanti rambut kita juga akan terlihat berantakan dan berdiri ke segala arah. Oke. Sekarang kita tahu bahwa benda itu bisa memiliki muatan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mereka berinteraksi. Ternyata muatan itu nggak perlu tuh sentuhan langsung untuk bisa berinteraksi. Mereka bisa saling tarik, mereka bisa saling tolak, bahkan dari jarak yang jauh. Karena muatan itu menghasilkan sesuatu yang disebut dengan medan listrik. Medan ini adalah area di sekitar muatan di mana gaya listrik itu bisa dirasakan oleh muatan yang lain. Misalnya, kalau kita punya satu muatan positif dan satu muatan negatif dan mereka berdekatan, maka pasti akan ada gaya tarik di antara keduanya. Dan besar gaya ini nanti bisa kita hitung dengan sebuah hukum yang disebut dengan hukum Coulomb yang akan kita pelajari di video berikutnya. Jadi, kalau kita review sedikit, hari ini kita udah belajar bahwa muatan listrik adalah sifat dasar yang dimiliki oleh partikel. Nah, jenisnya ada yang positif, biasanya ini ada di proton, dan ada yang negatif, biasanya ada di elektron. Kemudian muatan ini dia bisa berpindah, tapi tidak bisa diciptakan, tidak bisa juga dimusnahkan. Dengan kata lain, dia sifatnya kekal. Lalu kalau muatan saya diam dan menumpuk dalam satu tempat, maka kita sebut sebagai listrik statis. Dan muatan-muatan ini sebenarnya bisa berinteraksi melalui sebuah gaya listrik bahkan dari jarak yang jauh. Jadi mereka nggak harus dalam keadaan kontak. Nah, memahami muatan listrik itu sama seperti kita mengenal abjad sebelum belajar membaca. Jadi konsep ini akan terus muncul dalam materi-materi berikutnya, termasuk gaya antar muatan, arus listrik, kapasitor, dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana dua buah muatan saling tarik atau saling tolak dengan lebih matematis, yaitu lewat hukum Coulomb. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar.